Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'u wal intifa' wal ifada wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى نفهم إنك تعلم ما نعلم وأنت علام الغيوب. Alhamdulillah anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan hari ini Al-Fakir bisa bertatap muka kembali dengan antum-antum sekalian dalam rangka kajian Al-Hikam Ibn Atha'illah As-Sakandari. Semoga apa yang kita kaji ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan menjadi wasilah untuk kita masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dan peroleh ridhonya. Amin. Alhamdulillah, mari kita baca makalah-makalah yang disampaikan oleh beliau dengan harapan semoga kita kelak mendapat barokah dari beliau radhiyallahu anhu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala al-musannif min alamatin najah fil nihayat ar-ruju' ila Allah fil bidayat. Luar biasa anak-anak sekalian. Min alamatin nujhi fin nihaya, di antara tanda keberhasilan di akhir upaya, di antara tanda keberhasilan di akhir itu apa katanya beliau? Ar-ruju' ilallah fil bidayat, kembali kepada Allah sejak semula. Jadi kalau antum sekalian ingin berhasil di akhir, maka harus dikembalikan kepada Allah sejak awal. Ini kan luar biasa. Kalau kita baca misalnya di syarahnya, min alamatir ruju' min alamatil najah fi nihayah ar-ruju' ila Allah fil bidayah. Bidayatul murid min al-umum li ziyadati hali usulihi. Secara umum bidayahnya atau permulaan seorang salik atau seorang tariqu salikil akhirah ini menuju kepada Allah asalnya memang ziyadatu hali usulihi ila Allah. Jadi bertambahnya kadar usulnya dia kepada Allah. Faman sahaha bidayatuhu birruju' ila Allah ta'ala wa tawakkul alayhi wal isti'anah bihi ay yuwassilahu ilayhi la ala a'malihi al-maghlula. Katanya beliau, orang yang memang betul-betul tawakal kepada Allah, tidak mengandalkan dirinya, tidak mengandalkan upayanya, wa tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah, wal isti'anah bihi, kemudian meminta pertolongan kepada Allah. Seperti yang kita baca setiap kita salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dalam sebagai bentuk permintaan tolong kita kepada Allah. Maka apa yang harus kita lakukan itu ar-ruju' ilallah wa tawakkul 'alaihi, kembali kepada Allah, tawakal kepada Allah, kemudian meminta tolong hanya kepada Allah. Ketika orang itu sudah melakukan ketiga-tiganya, kembali kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan meminta pertolongan hanya kepada Allah, maka ayyuwassilahu ilaihi, maka akan mengantarkan seorang salik tadi, seorang yang talibu tariqil saliku tariqil akhirah tadi ini, akan menuntut dirinya untuk usul kepada Allah. Kalau dalam perkataan dikatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Orang yang mengerti dirinya, orang yang paham akan dirinya, dia juga akan kenal dengan Tuhannya. Ini luar biasa. Artinya apa? Kalau kita meyakini bahwa setiap gerak-gerik kita itu tidak lepas dari qada dan qadar Allah, apa yang kita lakukan tidak lepas dari qada dan qadar Allah, maka seorang hamba itu akan kenal bahwa memang yang menggerakkan saya, yang menghidupkan saya, yang mematikan saya itu hanya Allah. Makanya man arafa nafsahu arafa rabbahu la ala a'malihi al-maglulah.
tidak mengandalkan amalnya yang banyak yang luput sebenarnya. Kalau kita mengandalkan amal buat apa? Amal kita tidak sebanding dengan satu nikmat yang diberikan oleh Allah. Tidak sebanding sama sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau antum sekalian kata Allah mengkira-kira kalau kamu itu semua menghitung nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, la tuhsuha, maka tahu tak akan pernah mampu untuk dapat menghitungnya. Oleh karenanya maka tawakal kita, isti'anah kita harus ditingkatkan lagi kepada Allah. Ayyuwassilahu ilaihi la ala a'malihi al-maghlula ay hasala lahu al-wusul wa amina alaihi min ar-ruju' min at-tariq. Jadi dia itu kalau selalu bertawakal kepada Allah, mengandalkan Allah, itu maka dia akan selalu dapat pertolongan, akan menyampaikan dirinya untuk usul kepada Allah. Wa man lam yusahhihu dzalika bima dzakarnahu in qata'a wa raja'a min haitsu ja'a. Tapi kalau orang itu tidak usul kepada Allah, tidak kembali kepada Allah, tidak sah isti'anahnya dan tawakalnya kepada Allah, maka apa kata musannif? In qata'a wa raja'a min haitsu ja'a. Dia akan kembali seperti semula. Seakan-akan dia kaya itu tidak ada keikut campuran tangan Allah di dalamnya. Yaitu alim, seakan-akan dirinya itu atas keberhasilan dirinya sendiri, tidak melibatkan Allah, maka itu qata'a amaluhu, dia akan tercampakkan amalnya, akan sia-sia amalnya. Qala ba'dul 'arifin man dhanna annahu yasilu ila Allah bighairi Allah faqata'a bihi. Itu sebagian arifin mengatakan seperti itu. Orang yang mengira dirinya, orang yang menyangka dirinya itu bisa sampai kepada Allah bighairillah, tanpa atas pertolongan Allah, tanpa Allah, maksudnya itu tanpa pertolongan Allah, maka quti'a bihi, dia akan terputus. Karena tidak mungkin kita usul kepada Allah tanpa melalui pertolongan Allah. Maka bagaimana caranya? Kita selalu melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya mari kita selalu bertawakal, minta pujian kepada Allah. Wa taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, seperti itu. Jadi anak-anakku sekalian, mari kita selalu bermujahadah. Ada satu ayat di Al-Quran yang mengindikasikan bahwa kita itu tidak sepatutnya kita itu leha-leha dalam kehidupan. Hanya ya Allah lupa sih ayatnya. Pokok dikatakan intinya orang itu harus mencari wasilah bagaimana sekiranya orang itu semakin mendekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin menjauhi apa yang Allah larang, dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintah. Kayaknya di sini seterusnya man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang bersinar di awal kali, siapa yang sejak awal dia kembali kepada Allah, maka asyraqat bidayatuhu, dia akan bersinar di akhir nanti. Artinya kalau kita sejak awal sudah kembali kepada Allah dengan betul-betul, maka fa insyaallah orang itu akan menemukan kedigdayaannya di akhirnya nanti. Dia akan menemukan kesuksesannya, dia akan menemukan apa yang dia inginkan. Maka harus faman sahaha bidayatuhu birruju' ila Allah ta'ala wa tawakkul alaihi wal isti'anah bihi kama dzakarna aflaha wa anjaha fi nihayatihi. Orang yang betul-betul sah niatnya hanya untuk Allah dan dia selalu kembali kepada Allah, tawakal kepada Allah, isti'anah kepada Allah, maka aflaha wa anjaha nihayatuhu, dia akan sempurna, dia akan terselamatkan, dia juga akan semakin sukses dia di akhir nanti. Wa kana usuluhu ila Allah ta'ala fa amina alaihi min ar-ruju' wal inqita'. Qala ba'dul masyayikh ma raja'a min raj'il amn min man raja'a ma ruji'a man raja'. Tidak akan pernah dikembalikan orang yang kembali. Artinya apa? Orang yang kembali kepada Allah, yang tawakalnya kepada Allah,
ia tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya lau ataita bi dzunubika ananas sama, kata hadis qudsi mengatakan, ya ibadi lau ataita bi dzunubika ananas sama wa lam yusyrik bi syai'a fa'ataitu agak lupa saya teks hadisnya. Kalau andaikan wahai hambaku kamu itu membawa dosa sebanyak sampai setinggi langit, tutup langit dari segi banyak dosa, tapi walam yusyrik bi syai'a, tidak pernah menyekutukanku sedikit pun, kata Allah, dengan benda apapun, fa'ataitu faghfartu dzunubahu, maka akan saya ampuni dosa-dosa. Ingat bahwa Rahman Rahimnya Allah itu sangat luar biasa. Maka sepatutnya kita tidak boleh berputus asa akan rahmat Allah, tidak boleh berputus asa akan nikmat-nikmat Allah. Memang dosa yang paling besar itu asyirku billah. Selain dosa syirik itu masih bisa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain dosa syirik masih ada pintu taubat untuk bisa diterima dosa-dosa taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa memang zina itu dosa besar, memang menyihir itu dosa besar, tapi ada yang lebih besar dari dosa itu, yaitu dosanya putus dari mengharap nikmat Allah. Jadi terputus kita dari nikmat Allah, kita merasa terputus dari nikmat Allah, itu juga merupakan dosa yang besar selain dosa syirik dan zina. La taqnatu min rahmatillah, jangan sampai kamu berputus asa akan nikmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena Allah itu bisa mengampuni segala dosa yang pernah sampeyan antum kita semua lakukan, asalkan kita mau bertaubat dan kembali kepada Allah. Mahwat taubah, apa sih yang dimaksud dengan bertaubat kembali kepada Allah itu? Kalau dalam Ihya, Al-Imam Sahal At-Tustari beliau mengatakan tabdilul harakatil madmumah bil harakatil mahmudah. Jadi mengubah, pindah dari perkara-perkara yang dicela oleh syariat, pindah dari perkara-perkara yang buruk pada perkara-perkara yang baik. Itu adalah takrif taubah yang kemudian dipaparkan oleh Al-Imam Sahal At-Tustari. Jadi anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kita jangan sedikit pun berputus asa, walaupun kita, saya dan antum jenengan semua setiap detik, bahkan setiap detak jantung kita bermaksiat kepada Allah, tapi jangan sampai sedikit pun kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin anak-anakku sekalian, kita perlu diingat-ingat kembali bahwa memang kita hidup di dunia ini atas takdir Allah. Al-insanu bitakhir, manusia hanya bisa berusaha, wallahi bitakdir, sementara Allah yang menentukan qada dan qadar kita. La yughayyirul qada illa biddu'a. Ada yang mengatakan seperti itu, tidak ada sesuatu yang bisa merubah qada qadar kita selain doa. Maka mari kita selalu berhusnudzon kepada Allah, selalu mengoptimalkan cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin anak-anakku sekalian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-fitri unsa wa dhakarna salatullahi tanshal mustafa man ila al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'ala al-ali al-kiram asy-syarafa wa 'ala as-sahbi an-nasabih al-ghurab. Hada minni wa in tadid aiban fashudd al-hulala wa jalla man la aiba fihi wa 'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.